Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tentu akan menguatkan, meneguhkan dan memberkati kita. Firman Tuhan pada hari ini akan saya ambil dari Mazmur 125 ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah menjadi pribadi yang kuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu tema ini sangat relevan dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami pada saat ini, terutama dalam menghadapi saat-saat di mana corona yang sedang mewabah dan kita tidak pernah tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pribadi yang kuat adalah efek dari sikap dan tindakan iman yang benar di hadapan Tuhan dalam menghadapi situasi dan keadaan seperti sekarang ini, ya. Pribadi yang kuat tidak berbicara tentang kekuatan fisik, ya, untuk dapat menghadapi semua tantangan, pencobaan dan persoalan yang bisa saja menghampiri kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang dunia sekarang ini memaksa kita untuk memfokuskan diri kepada apa yang bisa kita lihat, memfokuskan diri pada keadaan dan bergantung kepada sesuatu yang lebih kuat dari kita dan lain sebagainya. Namun dunia juga mengabaikan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yang tentu akan jauh memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi satu masalah atau persoalan, yaitu relasi dengan Tuhan, ya. Jadi disinilah kunci kita menjadi pribadi yang kuat, yaitu relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini di dalam ayat yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Dalam ayat ini dapat kita melihat bahwa relasi dengan Tuhan adalah iman, ya, dan kepercayaan kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan seperti gunung Sion yang tidak goyang, ya. Gunung Sion menggambarkan kekokohan, keteguhan dan juga kekuatan. Demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan itu akan menjadi kuat, kokoh dan teguh. Dalam situasi yang sedang terjadi sekarang ini, di mana keadaan melemahkan kita sampai pada waktu yang tidak dapat kita ketahui, ya, dan pemerintah pun tidak akan tahu sampai kapan, hanya memprediksi saja, tetapi pastinya tidak ada yang tahu. Disinilah kita membutuhkan kekuatan untuk tetap dapat bertahan, ya. Kita membutuhkan kekuatan, baik kekuatan secara fisik maupun kekuatan rohani, di mana kita dapat membangun relasi dengan Tuhan, menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi situasi dan keadaan yang serba sulit, yang mungkin bagi sebagian besar adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Firman Tuhan mengajar dua hal kepada kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, ya. Dunia mencoba untuk menekan kita, melumpuhkan kekuatan kita, dan bahkan mencoba supaya kita berlari dan menjauh sejauh mungkin dan mengandalkan kekuatan diri kita, mencari kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita pada hari ini supaya kita menjadi pribadi yang kuat adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan, ya. Dalam hal ini jelas disampaikan di dalam ayat yang pertama. Bagaimana kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh seperti gunung Sion. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi sarana
atau sebagai penyebab timbulnya kekuatan, yaitu kekuatan yang tidak tergoyahkan, kokoh seperti Gunung Sion, ya, kokoh seperti gunung yang tidak tergoyahkan, sebagaimana gunung itu tetap ada dari mulanya sampai selama-lamanya, tidak akan bergeser, tidak akan berpindah, kecuali perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik yang ada di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kondisi yang sedang kita hadapi, dalam kondisi yang sedang dunia hadapi secara global, penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting bagi kita sebagai orang Kristen, penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menambatkan iman kita kepada Allah yang benar, karena dari dalamnya kita akan memperoleh kekuatan. Perhatikan baik-baik ayat yang pertama tadi, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, akan seperti Gunung Sion yang tidak tergoyangkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menambatkan iman kita kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, sebab jika tidak, maka kita akan menjadi lemah dan kita akan goyah menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi, ya. Iman kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam situasi sekarang ini. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada sesuatu yang terlihat saja. Kita tidak bisa bergantung pada sesuatu yang kita miliki. Kita tidak dapat bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan saja. Penting bagi kita untuk menambatkan iman kita kepada Tuhan, sebab apa yang kita miliki satu ketika akan habis, dan satu-satunya yang akan masih tersisa adalah iman kepada Tuhan. Disitulah kita akan menyadari betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan. Disitulah kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan dari sumber-sumber yang lain kecuali bergantung kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini adalah menambatkan iman kita kepada Tuhan. Artinya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat? Firman Tuhan juga mengajar di dalam ayat yang kedua pada hari ini adalah kita harus berlindung kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita, seperti kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikianlah Tuhan akan mengelilingi umatnya sampai selama-lamanya. Di sini kita dapat melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita dapat memperhatikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan, ya. Seperti saya katakan tadi, seperti kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung, demikianlah Tuhan akan melindungi umatnya sampai selama-lamanya. Ini adalah lanjutan dari sikap dan tindakan iman kita yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan, dan sebagai akibatnya Tuhan melindungi kita, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengambil sikap dan tindakan iman yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini seperti sebuah perjanjian Tuhan dengan umatnya, ya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menambatkan imannya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, ya. Artinya bahwa sebagai akibat tindakan iman yang benar, keputusan iman yang benar, sikap iman yang benar, maka Tuhan akan melindungi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dapat melihat bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Maka kita tidak perlu mencari tempat perlindungan di tempat yang lain saat dunia sedang berada dalam keadaan bahaya.
Kita tidak perlu berpikir untuk berlari mencari tempat perlindungan yang lain, karena Tuhan sudah menjamin bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita. Ya, memang dunia sedang berada dalam situasi yang sulit. Sering sekali kita tergoda untuk berlindung kepada sesuatu yang bukan Tuhan, berlindung kepada kekuatan yang lain. Ya, dunia sedang berada dalam situasi yang sulit, yang mungkin juga yang disebabkan oleh ulah manusia, disebabkan oleh bencana alam, termasuk juga disebabkan oleh COVID-19 ya, yang sedang mewabah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, Tuhan harus menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan harus menjadi tempat yang pertama di mana kita dapat berlindung. Firman Tuhan mengatakan di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Perhatikan baik-baik, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan, dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik artinya bahwa Tuhan akan menerima keadaan kita. Tuhan akan menerima ketika kita datang kepadanya dalam keluh kesah, dalam situasi dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Dia sangat mengerti keadaan kita. Dan ketika kita memilih Dia sebagai tempat perlindungan kita, memilih Dia sebagai tempat di mana kita dapat mengungsi dalam situasi keadaan sulit, firman Tuhan katakan bahwa Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sikap kita yang benar dalam menghadapi masalah atau persoalan yang menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat adalah kita percaya kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kita berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita selalu percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala pencobaan, dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi, baik dalam senang maupun dalam susah. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat perlarian kita, di mana kita dapat mengungsi dengan aman, sebab Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Mari kita jadikan Dia tempat yang pertama di mana kita bisa berlari dan mengadu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia dengan segala usahanya boleh melemahkan kita, ya, tetapi Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi situasi dan keadaan, supaya kita menjadi orang yang kuat dalam melewati masa-masa sulit, masa-masa krisis yang sedang terjadi saat ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, dan mari kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, percuma, kita pasti akan dikecewakan. Mungkin saat ini banyak orang yang masih bisa menolong kita, tetapi satu saat ketika mereka tidak lagi dapat membantu kita, kepada siapa kita akan berlari? Satu-satunya tujuan kita berlari adalah kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, mari mulai dari saat ini kita menata hati kita, pikiran dan perasaan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita yakin akan pimpinan dan pemeliharaannya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.